Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah bersama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rezekinya, taufiknya serta hidayahnya lah kita masih bisa diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Kemudian salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelum Bapak memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini kita akan melanjutkan pelajaran kita untuk di LKS yaitu bab 5. Sedangkan untuk di buku paket ada di bab 4. Nah, judulnya yang kita bahas pada kali ini adalah indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Tetapi sebelum kita lanjut kepada materinya, Bapak ingatkan kepada anak-anak semua, tidak bosan Bapak ingatkan, harus tetap memiliki semangat untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu bukan hanya wajib bagi setiap muslim ya, tapi juga bahkan wajib bagi umat manusia. Karena dengan ilmulah kita bisa mendapatkan pekerjaan, kita bisa menghasilkan uang, kita bisa mendapatkan pengalaman. Nah, maka dari itu jangan pernah patah semangat untuk menuntut ilmu, karena ilmu itu sangat luas ya. Nah, oke, kita lanjut. Peta konsepnya pada pembahasan kali ini yaitu adalah judulnya indahnya sholat berjamaah. Diharapkan kepada anak-anak semua mampu mempelajari dan memahami konsep tentang sholat berjamaah, kemudian mempraktikkan tata cara sholat berjamaah, kemudian membiasakan sholat berjamaah, kemudian menerapkan sikap demokratis, toleran, kebersamaan, kerjasama, dan akhlak terpuji yang lain dalam kehidupan. Oke, kita lanjut. Marilah kita bersama-sama cermati gambar-gambar yang ada pada tampilan slide ini. Gambar yang pertama yaitu ada jamaah laki-laki yang sedang melaksanakan sholat berjamaah yang dipimpin oleh imam laki-laki. Kemudian gambar yang kedua ada gambar jamaah di masjid setelah sholat itu melakukan salaman. Nah, seperti kita tahu bahwa sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Indonesia ketika sudah selesai sholat kita bersalam-salaman. Kemudian gambar berikutnya itu ada gambar animasi yang mana ketika imamnya laki-laki maka jamaahnya boleh diisi oleh laki-laki dan juga perempuan. Nah, lalu gambar berikutnya, sedangkan jika imamnya perempuan maka jamaahnya harus perempuan saja, tidak boleh campur dengan laki-laki. Oke, kita lanjut. Tahukah kamu apakah sholat berjamaah itu? Nah, sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Sholat berjamaah pahalanya jauh lebih besar dibandingkan sholat sendirian, yaitu sholat munfarid atau sholat sendirian. Hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Hal itu disebabkan karena pahala sholat berjamaah lebih besar 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian. Rasulullah SAW bersabda, An Ibni Umar qala Rasulullah SAW, sholatul jama'ati tafdulu ala sholatil fardzi bisab'in wa isrina darajah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syarat sah sholat berjamaah. Nah, syarat sah sholat berjamaah apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama ada imam, itu jelas. Yang kedua makmum berniat mengikuti imam. Yang ketiga sholat dikerjakan dalam satu majelis. Yang keempat sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Jadi jangan misalkan sholatnya imam itu sholat zuhur sedangkan makmumnya mengambil sholat asar. Nah, itu tidak bisa.
makmum masbuk. Nah, ada juga makmum masbuk. Makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat mengikuti takbiratul ihram bersama imam. Lawan katanya adalah makmum muwafiq, yakni makmum yang mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam. Yang harus dilakukan oleh makmum masbuk antara lain: yang pertama, mengikuti gerakan sholat yang sedang dilakukan imam. Jadi apabila imamnya sedang sujud, nah makmum masbuk mengikuti imamnya sujud. Nah, berikutnya, terhitung 1 rakaat jika mengikuti rukuknya imam dengan sempurna. Nah, jadi ketika makmum datang, nah pada saat imam sujud dan makmum masih sempat mengikuti mengikuti rukuknya imam, maka itu masih terhitung 1 rakaat, walaupun dia tidak sempat membaca surah Fatihah ataupun surah pendek-pendek lainnya, tetapi harus tetap mengikuti imam dengan gerakannya sesuai dengan imam. Nah, kemudian yaitu menggenapi rakaat yang tertinggal. Nah, apabila ada rakaat yang tertinggal, misalkan sholat zuhur 4 rakaat, nah yang makmum masbuk masih 3 rakaat, maka harus digenapkan menjadi 4 rakaat. Oke, kita lanjut syarat-syarat imam. Kedudukan imam dalam sholat berjamaah sangat penting. Imam akan menjadi pemimpin seluruh jamaah sholat. Syarat-syarat menjadi imam adalah: yang pertama, mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan sholat. Yang kedua, fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lain. Keempat, berakal sehat. Kelima, adil. Kemudian faqih, kemudian balik, kemudian berdiri pada posisi paling depan, kemudian seorang laki-laki. Imam boleh perempuan apabila jamaahnya perempuan semua. Kemudian yang terakhir, tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Nah, adapun syarat-syarat makmum adalah: makmum berniat mengikuti imam. Yang kedua, mengikuti gerakan imam sejak takbiratul ihram hingga salam. Yang ketiga, berada dalam satu tempat dengan imam, posisi makmum di belakang imam. Yang keempat, tidak boleh mendahului gerakan imam. Yang terakhir, hendaklah sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Misalnya imam sholat asar, maka makmum juga sholat asar. Kemudian cara menggantikan imam yang batal sholatnya adalah: makmum yang berada di belakang imam maju menggantikan imam dengan meneruskan apa yang telah dilakukan imam sebelumnya, baik bacaan maupun gerakannya. Cara mengingatkan imam yang lupa yaitu: pertama, apabila imam salah atau lupa dalam bacaan, makmum segera mengingatkan bacaan tersebut. Apabila imam tidak memperdulikan pembenaran bacaan, makmum harus tetap mengikuti imam. Nah, yang kedua, apabila imam lupa jumlah rakaat atau gerakan sholat, bagi makmum laki-laki cukup mengucapkan subhanallah, sedangkan bagi makmum perempuan cukup dengan isyarat tepuk tangan saja. Kemudian ada beberapa hal yang menjadi halangan sholat berjamaah, yaitu: pertama, hujan yang lebat. Kedua, angin kencang yang membahayakan. Ketiga, sakit yang menghalangi untuk sholat berjamaah. Keempat, sangat ingin buang air kecil atau buang air besar. Kelima, makanan sudah tersaji. Keenam, karena baru makan makanan yang baunya susah hilang seperti bawang, petai, dan jengkol. Yang terakhir, ada bencana alam. Nah, ini apabila ketika kita hendak sholat kemudian ada sudah makanannya tersaji, lebih baik makan terdahulu, karena takutnya ketika kita sholat terlebih dahulu takutnya mengganggu kekhusyukan kita dalam menjalankan sholat, seperti itu. Kemudian tata cara sholat berjamaah. 1. Sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqomah, tetapi kalau tidak memungkinkan cukup dengan iqomah saja. Nah, dengan iqomah saja ini boleh misalkan waktu sholat itu sudah hampir habis, nah maka boleh dengan iqomah saja tanpa diawali dengan azan. Kedua, barisan sholat atau saf di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki, sementara jamaah perempuan berada di belakangnya. Kemudian ketiga, bacaan yang dinyanyikan imam adalah
yaitu bacaan takbiratul ihram, takbir intikal, tasmi, dan salam. Kemudian bacaan Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran pada 2 rakaat pertama sholat maghrib, isya, dan subuh. Begitu juga dengan sholat Jumat, gerhana, istisqa, idain, yaitu 2 hari raya, kemudian tarawih dan witir. Kemudian bacaan amin bagi imam dan makmum setelah imam selesai membaca Al-Fatihah yang dinyaringkan. Keempat, makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Nah, apabila makmum mendahului gerakan imam, maka sholatnya batal. Yang kelima, setelah salam imam boleh membaca zikir dan doa bersama-sama atau membacanya sendiri-sendiri. Nah, pembiasaan sholat berjamaah. Keutamaan sholat berjamaah antara lain: yang pertama, mendapatkan pahala 27 derajat. Yang kedua, menjalin silaturahmi sesama muslim. Yang ketiga, membiasakan disiplin dan saling menghargai. Yang keempat, menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam. Yang kelima, menekan sifat egois. Yang keenam, mengajarkan kepatuhan terhadap pemimpin. Ada juga sikap kecintaan kepada sholat berjamaah dapat diwujudkan melalui perilaku sebagai berikut. Yang pertama, ketika masuk waktu sholat, segera menuju ke masjid. Kedua, ketika mendengar azan, segera menuju ke masjid. Ketiga, mengajak teman-teman untuk sholat berjamaah. Keempat, menjalin tali silaturahmi antara sesama di masjid. Kelima, senang mendatangi majelis taklim untuk menuntut ilmu. Keenam, tidak membeda-bedakan status sosial seseorang. Ketujuh, taat kepada pemimpin. Dan kedelapan, menjaga persatuan, kesatuan, dan bersikap demokratis. Nah, baik, sekian pemaparan materi pada tayangan slide ini. Semoga bisa dipahami dan dicermati dan juga bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak ingatkan kepada anak-anak semua, jangan lupa menjaga sholat 5 waktunya. Khusus laki-laki bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid, karena sholat merupakan tiang agama bagi seorang muslim dan juga sholat merupakan rukun Islam. Jadi diharapkan bisa melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah menyeluruh. Sekian, inilah yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.